Nek, Kayla mau minta rumusan yang tepat bagaimana rahasia hidup sukses menurut Alkitab. Kayla, ingat Alkitab itu bukan kamus, bukan rumus matematika, bukan pula ensiklopedia. Karena setiap orang ceritanya berbeda. Ketika kita merenungkan firman-Nya, tentu bukan untuk mencari rumusan yang bisa dipakai buat hidup sukses, melainkan sarana kita membina hubungan yang sangat intim. Jadi, baik waktu lancar atau saat kesulitan datang, kita tetap berjalan dalam kesucian serta kasih Allah ya, Nek. Anak-anak, lanjutkan petualangan kita dengan mengikuti renungan tentang Mika. Dia melihat Tuhan menaruh roh dusta dalam 400 nabi palsu. Wah, ini baru seru. Yuk kita perhatikan baik-baik. Shalom anak-anak semuanya. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya apa yang kami dengarkan itu bukan saja berhenti menjadi pengetahuan di otak kami, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, setiap pengertian firman Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam renungan harian yang kemarin atau beberapa hari yang lalu, kita sudah mendapatkan info bahwa Ahab adalah Raja Israel yang melakukan kejahatan di mata Tuhan melebihi daripada raja-raja sebelumnya. Allah yang penuh dengan kasih senantiasa memberikan peringatan, memberikan teguran kepada Ahab supaya Ahab kembali ke dalam jalan Tuhan. Tetapi Ahab tidak mengambil kesempatan tersebut untuk hidup dalam pertobatan. Tapi dari hari ke hari selalulah dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Pada suatu ketika Ahab sedang ada bersama-sama dengan Yosafat, Raja Yehuda, dan di hadapannya ada Nabi Mika. Ahab mengatakan kepada Yosafat bahwa Mika ini selalu mengucapkan nubuat yang mendatangkan malapetaka atas dirinya. Tidak pernah sekalipun Mika ini mengucapkan nubuat yang baik atas dirinya. Dan ketika Mika mendengarkan hal itu, Mika menjawab, "Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya, dan di sekelilingnya ada pasukan surgawi atau para malaikat." Dan ketika itu juga Tuhan menanyakan, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk pergi ke Ramot Gilead dan akan tewas di sana? Para malaikat itu hanya menjawab ini dan itu, tapi tampillah satu roh di hadapan Tuhan dan mengatakan, "Aku bisa membujuk Ahab." Dan Tuhan bertanya, "Dengan apa?" Maka roh itu menjawab pula, "Aku akan keluar menjadi roh dusta dan tinggal di dalam tiap-tiap mulut para nabi yang dimiliki oleh Ahab yang berjumlah 400 itu. Dan atas seizin Tuhan, Tuhan mengatakan kerjakan itu. Maka benar roh dusta itu hinggap di mulut daripada nabi-nabi tersebut." Dan Mika meneruskan perkataannya bahwa tujuan dari semua itu adalah bahwa Tuhan telah menetapkan malapetaka atas hidup daripada Ahab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian mungkin bertanya, Tuhan hendak menewaskan atau membunuh Ahab di Ramot Gilead? Bukankah itu hal yang jahat? Tidak. Allah tidak pernah berbuat jahat. Itu Allah lakukan karena Allah sudah berulang kali menyatakan kasih-Nya kepada Ahab
Tetapi Ahab tidak pernah menanggapinya dengan pertobatan. Dan keadilan Allah saat itu jatuh kepada Ahab. Dan Ahab harus mengalami kematian. Pertanyaan kedua, mungkin kalian bertanya, apakah Allah tidak bisa membawa Ahab ke Ramot Gilead untuk ditewaskan? Oh, tentunya sangat bisa. Sangat bisa. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Tetapi ingatlah bahwa Allah bisa memakai semua ciptaannya. Dan ingat bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini, baikkah, burukkah, semua ada dalam pengendalian Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan berkuasa membuat semua dan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini untuk bergerak menggenapi rencananya. Jadi segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kau juga bertanya, kenapa Tuhan mematikan? Ingat, tanpa ada penyebab apapun, pasti suatu saat manusia itu mati, bukan? Yang kedua, Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mematikan dan Tuhan yang menghidupkan. Apa yang menjadi pemikiran Tuhan? Apa yang menjadi hikmat Tuhan? Tak mungkin kita ini bisa menyelaminya. Tak mungkin kita bisa mengerti. Karena pemikiran kita adalah sangat terbatas. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah ketika Ahab mendengar perkataan daripada Nabi Mika yang pertama mengatakan bahwa dia akan tewas di Ramot Gilead, dan yang kedua bahwa malapetaka itu akan ditimpakan kepada Ahab? Apakah Ahab bertobat? Ternyata Ahab tidak bertobat. Ahab tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saat itu Ahab menjadi marah dan memerintahkan agar Mika ditangkap dan dipenjarakan serta diberi makan dan diberi minum serba sedikit sampai Ahab pulang dengan selamat dari Ramot Gilead. Ketika Mika mendengar perkataan itu, Mika tidak menjadi takut, Mika tidak menjadi gentar sedikit pun. Tetapi justru Mika mengatakan, jika engkau benar-benar pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman melalui perantaraan dari diriku. Dan ketika itu juga Mika menyerukan kepada semua bangsa Israel agar mereka menjadi saksi bahwa perkataannya adalah benar adanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama dapat pelajaran yang indah. Bahwa jikalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, Tuhan yang penuh dengan kasih itu akan selalu mengingatkan kita, menegur kita. Mari kita kembali hidup dalam pertobatan. Tetapi jikalau kita tidak berespon dengan tepat, kita tidak hidup dalam pertobatan, maka keadilan Tuhan itu akan dinyatakan dalam diri kita. Kita akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Dan yang kedua, pelajaran hari ini, bahwa Allah berdaulat memakai segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, yang terjadi dalam dunia ini, bergerak untuk menggenapi semua rencananya. Baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam pertobatan dan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencananya tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan hari ini mendengarkan firman Tuhan yang indah, yang terus boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, sekaligus Tuhan itu penuh dengan keadilan. Tuhan, tolonglah kami, supaya ketika Tuhan menegur kami berespon dengan tepat dan kami hidup dalam pertobatan. Dan jadikanlah kami juga pribadi-pribadi yang boleh dipakai Tuhan bergerak menuju
untuk penggenapan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat BDKA, apa yang kita lakukan ketika diberi kuasa? Hati-hati, jangan seperti Raja Ahab yang memerintahkan pengawalnya untuk menjebloskan Nabi Tuhan ke dalam penjara. Tapi ingat anak-anak, Allah tetap lebih tinggi kuasanya. Dia bisa membuat semua yang terjadi di dunia bergerak menggenapi rencananya. Oh, bisa begitu, Nek. Besok kita persiapkan baca dari 1 Raja-Raja 22 ayat 29 sampai 40. Sobat BDKA, share link YouTube-nya ya. Sampai jumpa.